time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Semuanya, di sini saya membuat video animasi mengenai menjelaskan jenis penelitian true eksperimen dan penggunaan uji statistik yang sesuai. Perkenalkan, nama saya Lulu Renasari Sinura dengan NIM 1120220004 dari Prodi Sarjana Gadget tingkat 3 Stika Santa Elizabeth Medan. Dosen yang mengampu Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes dengan mata kuliah metodologi penelitian. Selamat menyaksikan. Rancangan penelitian true eksperimen, di mana rancangan dengan menggunakan eksperimental murni mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan sampel secara acak terdiri dari kelompok eksperimental dan kontrol. Kedua, kelompok diberi perlakuan berbeda. Rancangan pretest post-test dengan kelompok kontrol. Dalam rancangan ini dilakukan randomisasi, artinya pengelompokan anggota kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dilakukan berdasarkan acak atau random. Kemudian dilakukan pretest 1 pada kedua kelompok tersebut dan diikuti interval X pada kelompok eksperimen. Setelah beberapa waktu dilakukan post-test 2 pada kedua kelompok tersebut. Bentuk rancangan ini sebagai berikut. Untuk kelompok eksperimen, pretestnya 1, perlakuan X, post-testnya 2. Untuk kelompok kontrol, pretestnya 1, post-testnya 2. Pada rancangan ini kesimpulan mengenai efek perbedaan antara program satu dengan lainnya dapat dicapai tanpa menggunakan kelompok kontrol. Kelompok kontrol, post-testnya 2. Dengan rancangan ini memungkinkan peneliti mengukur pengaruh perlakuan atau intervensi pada kelompok eksperimen dengan cara membandingkan kelompok tersebut dengan kelompok kontrol. Tetapi rancangan ini tidak memungkinkan peneliti untuk menentukan sejauh mana atau seberapa besar perubahan ini terjadi sebab pretest tidak dilakukan untuk menentukan data. Selanjutnya, rancangan randomizer Salomon for Group, di mana rancangan ini dapat mengatasi kelemahan eksternal validitas yang ada pada rancangan randomized control group pretest post-test. Apabila pretest mungkin mempengaruhi subjek sehingga mereka menjadi lebih sensitif terhadap perlakuan X dan mereka beraksi secara berbeda dari subjek yang tidak mengalami pretest, maka eksternal validitas terganggu dan kita tidak dapat membuat generalisasi dari penelitian itu untuk populasi. Bentuk rancangan ini sebagai berikut. Kelompok eksperimen pretest 1, perlakuan X, post-testnya 2. Untuk kelompok kontrol, pretest 1, post-testnya 2. Desain penelitian true eksperimen 1, pretest and post-test control group. Dalam desain ini dapat dua kelompok yang dipilih secara acak atau random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik adalah jika nilai grup eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Bagian dari desain penelitian tersebut sebagai berikut. Kelompok eksperimen pretest 1, perlakuan X, post-testnya 2. Kelompok kontrolnya pretestnya 1, post-testnya 2. Yang selanjutnya post-test only control group, di mana desain post-test kelompok kontrol subjek random. Desain ini menggunakan pemilihan subjek secara acak dan melibatkan dua kelompok subjek tanpa pretest. Penggunaan desain ini hanya melakukan post-test baik terhadap kelompok eksperimen maupun terhadap kelompok kontrol. Penetapan subjek dalam kelompok masing-masing dilakukan dalam penugasan acak atau random. Di sini saya membuatkan tabel kontrol hanya post-test tanpa pretest. Untuk kelompok eksperimennya perlakuan X, post-testnya 2. Untuk kelompok kontrolnya post-testnya 2.
Solomon for Group Design, di mana desain Solomon digunakan untuk mengurangi pengaruh pretest terhadap kelompok percobaan dan mengurangi error interaksi antara pretest dengan perlakuan yang diberikan kepada kelompok percobaan, sehingga dalam desain Solomon dibentuk dua kelompok lain yang tidak diberi pretest. Untuk unit percobaan dalam desain ini dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok perlakuan dengan pretest, kelompok kontrol dengan pretest, kelompok perlakuan tanpa pretest, kelompok kontrol tanpa pretest. Di sini tabel desain Solomon untuk kelompoknya. Untuk kelompok eksperimen pretest 1, perlakuan X, postesnya 2. Kelompok kontrolnya pretest 1, postesnya 2. Untuk kelompok kontrol tanpa pretestnya, perlakuannya X, postesnya 2. Kelompok kontrol tanpa pretestnya, postesnya 2. Selanjutnya pengertian Wilcoxon significant test, di mana ada uji non parametris untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi berdistribusi tidak normal. Uji Wilcoxon ini digunakan untuk menganalisis hasil-hasil pengamatan yang berpasangan dari dua data, apakah ada perbedaan perbedaan atau tidak. Wilcoxon significant test ini digunakan hanya untuk data bertipe interval atau ratio, namun datanya tidak mengikuti distribusi normal. Yang pertama, prosedur uji Wilcoxon. Prosedur uji peringkat bertanda Wilcoxon untuk data berpasangan pada dasarnya sama seperti peringkat bertanda Wilcoxon pada populasi tunggal. Perbedaannya terletak pada data yang diuji. Pada pengujian data berpasangan yang digunakan adalah data selisih yang berpasangan. Selanjutnya uji Mann-White. Teori dasarnya uji peringkat bertanda dari Mann dan White adalah tes non parametri yang membandingkan dua sampel untuk menguji kemungkinan perbedaan. Mann-White digunakan pada analisis komparatif untuk menguji dua sampel independen. Variabel A tidak mempengaruhi variabel B. Begitu juga sebaliknya dengan data berjenis ordinal. Uji ini digunakan untuk menguji rata-rata dari dua sampel yang berukuran tidak sama. Selanjutnya uji T dependen. Tujuan dependen adalah untuk menguji perbedaan mean antara dua kelompok data yang dependen. Syarat dalam melakukan uji T dependen yaitu distribusi data normal kedua kelompok data dependen dan jenis variabelnya numerik dan kategori. Kemudian adapun langkah-langkah melakukan pengujian uji T berpasangan, perumusan hipotesis, menentukan taraf nyata 5% menggunakan uji statistik. Selanjutnya uji T independen, di mana uji beda dua arah tidak berpasangan. Independen sampel tes adalah uji yang digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang dapat berhubungan memiliki rata-rata pada rata-rata yang berbeda. Jadi tujuan metode statistik ini adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu sama lain. Pernyataan yang coba dijawab adalah apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama ataukah tidak sama secara signifikan. Caranya data distribusi normal. Bila tidak berdistribusi normal maka digunakan uji non parametrik yaitu uji Mann-White. Di sini saya membuat soal yang pertama. Seorang peneliti ingin menguji apakah pemberian
pelatihan keterampilan komunikasi dapat meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum pada kelompok mahasiswa. Peneliti membagi tim mahasiswa ke dalam 2 kelompok. Kelompok eksperimen diberikan pelatihan keterampilan komunikasi selama 1 bulan. Kelompok kontrol tidak diberikan pelatihan, hanya diberi waktu untuk belajar secara mandiri. Setelah 1 bulan, kemungkinan berbicara di depan umum diukur pada kedua kelompok dengan menggunakan tes berbicara. Peneliti ini mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan dalam kemampuan berbicara di depan umum antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah perlakuan diberikan uji statistik yang apa yang sebaiknya digunakan dalam eksperimen itu. Saya menjawab B, uji untuk sampel tidak berpasangan. Di mana uji yang tepat karena peneliti ingin membandingkan 2 kelompok independen. Uji T ini digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara 2 kelompok yang tidak berhubungan. Kedua, seorang peneliti ingin mengetahui apakah metode pengajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Peneliti melakukan percobaan di 2 kelas yang berbeda. Kelompok eksperimen diberikan pengajaran menggunakan aplikasi pembelajaran matematika, sedangkan kelompok kontrol diberikan pengajaran tradisional tanpa aplikasi. Setelah 2 bulan, peneliti mengukur hasil belajar matematika menggunakan tes yang sama untuk kedua kelompok. Uji statistik apa yang dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika kedua kelompok tersebut. Saya menjawab B, uji T untuk sampel berpasangan, di mana digunakan jika data berasal dari kelompok yang berpasangan, misalnya sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok yang sama. Yang ketiga, seorang peneliti ingin mengetahui apakah pemberian latihan fisik dapat meningkatkan kebugaran jasmani pada kedua kelompok usia yang berbeda. Peneliti membagi subjek ke dalam 2 kelompok usia muda 18-30 dan kelompok usia dewasa 31-50 tahun. Setiap kelompok diberi program latihan fisik selama 6 minggu dan kebugaran jasmani diukur menggunakan tes VO2 max sebelum dan setelah latihan. Peneliti ingin menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam peningkatan kebugaran jasmani antara kedua kelompok usia tersebut. Uji statistik apa yang tepat digunakan untuk menguji perbedaan peningkatan kebugaran jasmani antara 2 kelompok usia ini? Jawabannya B, uji T untuk sampel tidak berpasangan, di mana karena ada 2 kelompok independen dan peneliti ingin membandingkan perbedaan rata-rata peningkatan kebugaran jasmani antara kedua kelompok ini. Uji yang tepat adalah uji T untuk sampel tidak berpasangan.